Oke, jadi eh, ceritanya tuh kita mau bikin yang namanya crafting talk. Crafting talk itu ala-ala kayak podcast gitu, tapi ada gambarnya, jadi nggak jadi podcast. Sebenarnya ini adalah tempat untuk saya akan mengajak teman-teman crafters yang lain untuk ngobrol, untuk curhat, untuk sharing topik-topik seputar crafting. Tapi kan crafting itu kan nggak melulu tentang bikin-bikin dan tutorial ya. Sebetulnya banyak sisi-sisi lainnya yang juga menarik untuk di-share gitu ceritanya. Dan kadang kita suka amazed atau suka terpukau gitu melihat karya seorang crafter, tapi kita suka nggak terlalu kenal sama siapa sih yang bikin karya ini atau apa sih cerita di balik karyanya atau misalnya apa sih yang menginspirasi dia. Nah, di crafting talk ini pengennya saya nanti ajakin ngobrol teman-teman crafters yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang lain dan berbagi cerita dari sisi yang berbeda gitu. Nah, di episode yang perdana ini karena ini adalah awal mula ceritanya mau bikin ngobrol-ngobrol gini, saya tuh mau undang teman crafter saya dari Jakarta juga, namanya Mbak Tika dari akun lokalidn.id. Nah, nanti Mbak Tika akan cerita juga dia bikin apa, jualan apa, terus yang paling spesial adalah nanti kita akan cerita pengalaman pertama kalinya masuk TV. Langsung aja saya undang Mbak Tika. Halo Nah, Mbak Ria. halo Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Deg-degan gak Suara aku sih? jelas nggak sih Mbak? Suara aku jelas nggak? Aku Oh, jelas, suaranya jelas, agak jelas. kecil. Oke. Oh, jelas, jelas. Suara aku apakah terdengar? Dengar. Oke. Udah Gimana rame kabar? aja nih. Halo Mbak Ria. Gimana Mm-mm. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak Ria gimana? Alhamdulillah, baik. Kenceng Mbak Tika, aman, aman. Suaranya aman. Wah, semangat berarti. Oke, kita gak usah tegang-tegang, kita relax aja. Kayak bener-bener cuman mau cari teman ngobrol dan semoga dari apa yang kita obrolin ada manfaatnya. Kita mulai aja ya, Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan ngobrol Bismillahirrahmanirrahim. tentang bisnisnya Mbak Tika dan lebih spesialnya adalah pengalaman ketika kemarin kita diundang ke TV. Oke. Kalau buat saya itu pengalaman pertama sih masuk TV. Nggak tahu deh kalau Mbak Tika. Iya, aku juga pertama Sama banget. ya. Pokoknya rasanya campur aduk nano-nano nanti kita ceritain. Tapi sebelum sampai ke TV, mungkin di sini ada yang belum kenal atau belum follow Mbak Tika. Sebenarnya Mbak Tika itu jualannya apa sih atau bikinnya apa sih gitu. Boleh diceritain kali Mbak? Oke, assalamualaikum semua. Salam kenal, aku Tika. Aku adalah manusia di balik akun Lokaliden. Jadi, Betul. Lokaliden.id itu sekarang fokusnya di Tasmanik. Aku mulai fokus Tasmanik itu baru awal tahun 2022 ini. Nah, jadi eh, aku produksi tas manik yang khusus di warna-warna pastel, warna netral, dan lokal IDN itu ladang rezeki buat aku, tempat aku berkarya, tempat aku belajar, dan tempat healing aku juga. Oh, Jadi ya, seru. sekarang lokal IDN ya doain semoga kedepannya lebih bervariasi. Tapi pengennya sih fokus di tas handmade Maria. Jadi untuk saat ini sih masih eksplor tas manik. Jadi masih banyak banget yang belum aku eksplor. Jadi aku masih tetap di tas manik. Tapi insya Allah kedepannya mau yang lebih variatif. Tapi fokusnya di tas handmade gitu. Oh gitu. Sebetulnya ngomong-ngomong masalah fokus tas handmade itu juga sebetulnya yang membawa kita ketemu ya Mbak, yang akhirnya Iya. menjodohkan di stasiun Mm-mm. itu. Jadi Mbak Tika ini sekarang fokusnya adalah produksi tas manik-manik ya teman-teman. Mm-mm.
dari butiran-butiran manik-manik terus jadi tas cantik. Jujur kalau saya pribadi adalah yang tidak sabar ngerjain itu karena itu lama. Prosesnya kalau setahu saya kayak pouch kecil aja itu lumayan ya Mbak waktunya, apalagi bisa Iya, sampai jadi berhari-hari. kasih berhari-hari ya, bisa hitungan 1 minggu mungkin ada, kalau semakin sulit desainnya pasti bisa jadi 1 minggu. Iya, Jadi Mbak, tergantung desain dan tergantung size juga. Bisa betul. sih Mbak 2 hari, bisa banget. Tapi abis itu bisa tipes. Capek kan? Tipes kerap aja ya, kayak nggak berhenti-berhenti. Iya, belum lagi sakit punggung kan. Betul, betul. Nah, jadi saya mulai dulu ceritanya. Akhir Oktober lalu itu, saya dan Mbak Tika itu dapat kesempatan diundang di TV yang namanya RTV atau Raja Wali Televisi. Ceritanya salah satu divisi newsnya mereka itu lagi bikin tema tentang manik-manik, ya kan ya Mbak, betul ya? Terus satu episode itu semuanya tentang manik-manik. Ada beberapa orang characters yang diundang, salah satunya saya dan Mbak Tika. Variasi ada yang bikin kalung, ada yang bikin gelang, ada yang bikin bros, dan ada juga yang bikin tas. Nah, salah satunya Mbak Tika. Mungkin Mbak Tika bisa cerita ini. Pasti kan pada penasaran tuh. Pada penasaran gak sih? Penasaran dong ya. Enggak kayaknya deh. Diundang ke TV itu gimana ceritainnya? Apakah ada orang dalam atau kirim apply dulu, undang saya dong gitu? Enggak sih, aku nggak punya kenalan, nggak punya teman juga, benar-benar nggak kenal sama sekali. Malahan pertama kali di DM tuh aku pikirnya malah penipuan. Jujur, aku kayak, karena waktu itu lagi marak-maraknya yang ini kan, ngirim-ngirim link gitu kan. Waktu itu kan boleh sebut nama nggak sih Mbak Ria? Iya, pernah. Sebut nama ya, Mbak Ajeng. Mbak Ajeng kan DM aku kan. Itu sempat aku pas pertama kali baca tuh nggak kepikiran, maksudnya apa ini beneran nggak sih gitu, apa ini penipuan gitu. Sampai aku minta Mbak Ajengnya untuk chat aku via WA biar aku bisa cek nomornya di get kontak. Itu beneran apa enggak? Beneran. Jadi tuh waktu itu berarti aku diundang dari Mbak Ajeng. Nah, di balik cerita Mbak Ajeng diundang tuh ada tangannya Mbak Ria juga yang bekerja nih. Masya Allah. Mbak Ria cerita Mbak. Ya, jadi gini ceritanya. Kecil saya yang cerita sih, tapi gak apa-apa ya. Berapa kesinambungan ceritanya. Jadi sebetulnya saya duluan yang di WhatsApp sama RTV. Kayak biasalah perkenalan diri, saya Ajeng gitu dari divisi newsnya RTV, kita lagi ada mau bikin gini. Terus saya diminta untuk menjadi salah satu narasumbernya. Kemudian tanpa pikir panjang, saya tidak sepreventif Mbak Tika ya, sepertinya saya kayak ya udah iya, ayo mau deh gitu. Saya sih nggak ngecek nomornya, saya cuma langsung ke YouTube, terus saya cari acara apa sih ini beneran atau enggak. Terus dia kan kasih tahu salah satunya gini, nanti bisa ditonton di YouTube, dikasih linknya. Terus saya search dan ternyata ada acaranya. Jadi acaranya itu adalah buat teman-teman yang pengen tahu juga, namanya tuh di RTV Raja Wali Televisi. Nama sesi acaranya itu Michael Chandra Luar Biasa. Jadi itu acaranya talk show yang dipimpin sama di host sama Michael Chandra, yang mungkin kalau pernah ingat nggak sih, dia tuh news anchor yang dulu di RCTI ya, setahu saya sih dia famousnya di bikin talk show gitu di RTV. Dia yang host dan dia tuh mengundang beberapa narasumber dengan topik-topik yang berbeda, begitulah ceritanya. Terus saya di WhatsApp ya, balik lagi ke ceritanya, saya di WhatsApp, saya langsung iyain kan. Terus langsung iyain, terus ditanya kapan dan teknisnya bagaimana. Kemudian sampailah beberapa jam berikutnya, namanya Mbak Ajeng WA saya lagi, dia bilang, Mbak Ria ada nggak kenalan crafter juga yang bikin tas? Nah, begitulah ceritanya saya bertemu dengan Mbak Tika.
Jadi saya duluan yang di WA, kemudian sebetulnya saya secara pribadi tidak mengenal orang-orang yang bikin tas, termasuk Mbak Tika, karena kita juga waktu itu belum ketemu juga gitu. Tapi secara online saya tahu siapa aja yang suka bikin tas. Kayak ada beberapa crafters yang nggak di Jakarta, saya tahu juga tasnya dari Manik-Manik juga, itu saya tahu. Cuman kenapa akhirnya saya merekomendasikan Mbak Tika, yuk pertama udah takdir Allah ya itu. Yang kedua kan Mbak Tika itu pernah DM saya, ya kan Mbak? Iya. Satu lesson yang bisa kita pelajarin ternyata penting ya silaturahmi gitu. Bener kalau silaturahmi buka pintu rezeki itu bener banget gitu. Sebelumnya, sebelum kita ketemu di TV itu, saya nggak pernah kenal sama Mbak Tika secara personal, nggak pernah DM-DM-an juga, dan nggak pernah sebelum DM itu ya Mbak, saya nggak pernah ada urusan misalnya kayak mau ikutan kelas atau saya mau beli tas gitu. Bahkan saya juga kayaknya belum pernah lihat Mbak Tika bikin tas gitu. Cuman waktu itu Mbak Tika DM. Boleh diceritain juga nih Mbak DM-nya apa gitu biar juga. Jadi sebenarnya aku tuh udah tahu Mbak Ria tuh bukan Mbak Rianya ya, maksudnya Cactus Flower-nya udah seliweran di Reels gitu kan, banyak, apalagi Mbak Ria kan suka ngaduk-ngaduk ceko, campur-campur ceko gitu, kayak oh iya kreatif juga gitu. Terus sempat waktu itu tuh main-main aja di explore IG, ketemu Reelsnya Mbak Ria, terus iseng mainlah ke story gitu kan. Pas Mbak Ria waktu itu bahas sesuatu yang memang aku lagi bahas juga, tentang brand identity kan. Dan aku juga lagi tertarik sama topik itu, dan aku ini banget, maksudnya sesuai banget pemikiran Mbak Ria, dan aku ngerasa kayak perlu apresiasi aja kalau Mbak Ria tuh kontennya bagus gitu kan. Ya udah aku DM lah Mbak Ria sambil perkenalan diri gitu. Ya niatnya cuman kayak pengen silaturahmi, pengen kenal lebih jauh, karena kalau seneng aja punya teman sesama crafters, hobi sama gitu, kayak punya chemistry yang sama gitu. Seru aja, aku ngobrolnya memang suka menyapa kayak gitu kan. Ya udah aku sapa Mbak Ria, kenalan, terus mengapresiasi kalau aku suka topik pembahasannya gitu. Nah, justru pas waktu Mbak Ria si Mbak Ajeng ini bilang, BTW aku tahu lokal IDN tuh dari Mbak Ria kayak gitu. Nah, dari situ aku baru yakin, oh ini berarti bukan penipuan kalau Mbak Ria yang rekomen gitu kan. Terus dan terus aku mikirnya, apa karena aku DM Mbak Ria gitu, Mbak Ria jadi tahu aku gitu. Masya Allah banget kekuatan silaturahmi gitu. Itu bener-bener baru banget loh Mbak. Aku kayaknya sebelum Mbak Ajeng DM itu baru berselang 2 minggu deh aku DM Mbak Ria deh, yang itu waktu itu kenalan baru banget. Iya, jadi gitu ceritanya. Masya Allah banget. Nggak niat DM itu mau, Mbak nanti kalau ada acara di TV ajak-ajak aku ya. Nggak ada. Nggak pernah kepikiran juga diundang, nggak pernah kepikiran akunya. Jadi intinya jaga silaturahmi, guys. Jaga silaturahmi. Ya, jaga silaturahmi, atau minimal kita say hello deh. Ternyata bermulai dari sesuatu yang simple bisa bawa kita ke pengalaman yang menurut saya sih luar biasa banget ya Mbak. Bisa diundang ke TV itu wah lumayan ada cerita dalam hidup gitu. Jadi batu loncatan juga. Iya. Tapi sebenarnya silaturahmi itu maksudnya kayak kalau aku pribadi ya Mbak, suka nge-DM teman-teman crafter yang menurut aku keren itu karena pengen mengapresiasi, karena aku juga suka, maksudnya kita bawakan ke diri kita juga kan, kalau seandainya karya kita diakui atau diapresiasi kan seneng gitu kan. Jadi dengan pengen memberikan semangat dan menularkan semangat aja ke sesama crafter gitu. Iya betul. Nah kan di WhatsApp tuh akhirnya di WhatsApp kan setelah DM dan kita ke WhatsApp. Nah itu berapa lama dari pertama kali WhatsApp sampai ke hari H syuting? Kalau nggak salah ingat kayak 2 minggu deh waktu itu, 14 hari. 14 hari, iya 14 hari ya, 14 hari. Jadi syuting di TV itu ternyata
nggak bisa gedebak-gedebuk gitu. Kita akan waktu 1 minggu minimal sampai 2 minggu dari pertama kali kita dikontak sampai hari syutingnya. Nah, selama 2 minggu itu apa sih yang Mbak Tika persiapkan? Adakah persiapan khusus, misalnya latihan ngomong di cermin? Jujur aku siapin waktu itu paling penting display. Karena kan aku kan PO ya Mbak, jadi waktu itu cuman ada stok tas manik tuh cuman kayak 2 atau 3 gitu kan, itu nggak cukup kan, sementara TV-nya minta 11 apa 15 gitu. Nah alhamdulillahnya karena memang pengen banget, karena ini sesuatu yang besar bagi aku, jadi aku sanggupin gitu. Alhamdulillah karena aku ada adik yang ngebantuin kan, 2 adik aku yang bantuin. Jadi 2 minggu itu yang paling dipersiapkan adalah display. Jadi aku produksi tas 11 sampai 12 untuk 11 sampai 15 produk ya. Walaupun walaupun nggak semuanya juga masuk screen sih, nggak semuanya juga di shoot. Ada momen dimana barang-barang itu kayak dikeluarin gitu. Jadi masing-masing crafters itu diminta menyediakan hasil karyanya tuh sekitar 10 sampai 15. Artinya kita sebagai penjual kayaknya menurut saya kita nggak ini deh. Kadang kita kalau bikin produk tuh orientasinya jangan kok nggak laku-laku ya, ini kapan lakunya ya gitu. Ternyata kalau misalnya kita diundang TV atau diundang pameran, kebayang nggak sih kalau waktunya cuma seminggu, terus ternyata kita nggak bisa nyediain displaynya selama itu kan, terus kesempatannya hilang, sayang banget ya gitu. Jadi kalau misalnya ada produk aku atau misalnya masih belum tayang, disimpan baik-baik aja supaya nanti kalau siapa tahu kesempatan kayak gini, kita nggak perlu capek-capek siap-siapin karena memang udah ada gitu. Dan alhamdulillah kan kalau produk handicraft itu kan nggak basi ya, jadi nggak ada kadaluarsanya, jadi bisa disimpan. Terus juga kita antigen ya Mbak, Hamin 1. Ya, Hamin 1 sebelum syuting itu kita antigen. Nah selama 2 minggu itu kita di follow up tuh, nanti acaranya gini, treatmentnya akan seperti ini. Pertamanya ngomong dulu, terus ada daftar pertanyaannya, kita udah dikasih tahu. Kalau nggak salah ada 3-5 pertanyaan ya. Jadi kita dikasih tahu kira-kira akan ditanya apa, terus nanti berikutnya gimana, akan ada di sesi berapa gitu. Nah, itu kan tadi persiapan nih. Nah, sekarang sampailah kita di hari H. Hari H-nya itu tanggal, masih ingat nggak berarti ke tanggal berapa? 27 nggak sih? 27? Ya, aku sih ingatnya Kamis ya, 27 Oktober 2020. Nah, kita kan ditawarin nih ya, Mbak Ria bisa nggak dijemputnya pagi? Nah, karena saya si excited ini, tanpa pikir panjang, saya kayak, oke, bisa pagi-pagi gitu. Ternyata saya dijemput jam 6 pagi ya. Itu kan kayak pagi banget kan gitu. Terus saya DM Mbak Tika kan, kita komunikasinya kan via DM waktu itu. Mbak Tika datangnya jam berapa gitu. Dan teman-teman tau gak sih, ternyata Mbak Tika dijemputnya tuh jam 9. Nah, sekarang sampailah kita di dalam studio nih. Apa sih Mbak Tika rasanya? Kan Mbak Tika duluan tuh yang masuk studionya. Jadi kan kita nunggunya di ruang makeup. Terus kayak syutingnya itu di dalam studio. Walaupun dari ruang makeup itu ada TV besar yang kita bisa lihat di dalam studio tuh lagi apa. Terus ada setting-settingnya gitu, kita bisa lihat kan. Dan TV-nya tuh besar banget. Jadi kayak terus juga ada kru-kru yang seliuran gitu. Tapi kita nih berdua belum masuk nih ke studio. Studionya itu yang bener-bener tempat syutingnya itu. Nah, begitu Mbak Tika masuk, apa tuh yang dirasain pertama kali ngelihat studio TV? Pertama kali nggak sih masuk studio TV? Pertama kali, malah enggak. Apa yang aku bayangin itu enggak sama. Maksudnya kayak yang kita lihat di TV benar-benar berbeda, sangat-sangat berbeda. Apa ya, perasaannya pertama kali kaget sih, karena itu terang banget kan, lampunya terang banget, terus kameranya juga banyak banget yang gede-gede, dan jujur aku sendiri pribadi aja tuh belum berani muncul di konten sendiri, ujuk-ujuk malah masuk TV gitu kan. Jadi kayak sebenarnya kalau aku mungkin lebih apa ya, nggak ada persiapan mental atau yang Mbak Ria bilang misalnya harus
latihan ngomong gitu, enggak. Aku tuh orangnya yang slow banget, Mbak. Saking slownya tuh bener-bener kemarin tuh yang paling aku persiapin ya cuman display. Dan pas di sana tuh aku kaget banget karena aku punya trauma masa lalu yang pernah waktu itu pernah lomba pidato gitu kan dan fail gitu diketawain jadi kayak ada grogi demam panggung lah maksudnya gitu kan dan sempat sempat ada kendala juga Mbak Ria tahu kan sempat ada kendala yang kayak pas waktu ngeblank akunya pas tapping gitu kan udah nggak tahu Mbak Ria ya. Jadi pas sebenarnya udah dikasih tahu sama Mbak Ajengnya kan, nanti di sana kita akan ada sesi ini misalnya sesi aku bikin tasnya gitu di shoot gitu kan. Terus ada nanti sesi tanya jawab sama si Michaelnya gitu kan. Terus ada sesi challenge-nya juga terakhir. Nah di sesi aku bikin tas itu aku nggak nyangka akan maksudnya kayak disuruh 5 menit ya bikin tas manik kan 5 menit baru berapa doang ya kan jadi kayak aku juga bingung harus gimana dan aku agak tegang waktu itu sempat tremor juga jujur dan aku sangat-sangat kayak gitu kan kayak ya udahlah membujuk diri ya udah pengalaman pertama nggak apa-apa semua orang juga punya pasti ada yang pertama gitu kan ya jadiin pelajaran aja tapi alhamdulillah aku udah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik yang udah dipersiapkan ya alhamdulillah bisa dilaluin gitu. Iya betul banget, emang setuju banget masuk studio TV itu rasanya kayak oke, ini apa ya gitu kayak kita yang nggak pernah syuting di TV mungkin kalau buat yang kerjanya di TV mah udah santai biasa aja mungkin ya. tanya di rumah syuting juga paling mentok pakai kamera handphone itu nggak kelihatan mukanya cuma review produk aja ngelihat studio tuh kayak ini mau diapain nih gitu dan ini biar lebih berasa lagi tegangnya jadi saya ceritain ya jadi tuh ada settingnya tuh ada 2 ada tempat Michael Chandranya duduk kayak ruang tamu itu ala-ala terus di sebelahnya berjarak sekitar 2 meter gitu ada meja yang sendiri meja dari kayak kayu gitu. Nah nanti narasumbernya kita nih duduk di situ sendirian. Terus dikelilingin sama kamera-kamera yang banyak. Kameranya itu nanti kan bisa long shot atau apalah gitu namanya. Itu ada tiba-tiba dia yang ngambil tangan kita yang lagi bikin bagian bawah. Tiba dia ngambil muka kita nih segede-gedenya muka kita nanti ada di screen-nya. Terus dan sesi yang pertama itu, bagian pertama adalah bagian kita praktek tutorial. Bayangin kita baru masuk, dan saya sih kebayang banget kalau jadi Mbak Tika ya. Bayangin aja dia baru nyampe nih. Baru ada setengah, mungkin dia baru minum atau baru apa. Oke, ini lagi ada di mana, baru sadar ini ada di studio TV. Nyawa belum kembali kayaknya. Iya betul, harus langsung praktek buat Mbak Tika. Baru datang langsung syuting tuh pasti deg-degan banget sih. Jadi begitu kita syuting pertama adalah shot sendiri di atas meja yang tadi saya ceritain itu bikin dalam waktu kurang dari 5 menit. 5 menit. Itu tuh kayak di MasterChef itu udah babak terakhir kayak 3 menit lagi gitu. Udah makin panik udah. Briefing gitu, maksudnya ada briefing tapi bukan briefing tentang prosesnya, tuh cuman briefing nanti bikin ya Mbak, terus nanti gini itu bukan briefing tentang apa dulu ya yang saya omongin ya, apakah saya siapin manik-maniknya dulu atau saya tuh nggak dijelasin tuh yang kayak gitu. Itu sebenarnya untuk kita yang pertama kali tuh shock ya Mbak ya, jadi kayak nggak tahu situasi kan, mungkin si timnya juga nggak salah sih karena mereka memang begitu biasanya gitu, cuman kita yang baru pertama kali kan bingung ya. Maksudnya dikasih tahu lalali saset doang kayak aku aja tuh masih bingung kelemahannya datang tepat waktu kayak gitu juga nggak bisa pelajarin situasi dulu dan nggak tahu juga mau ngapain gitu
Jadi pas waktu di sana tuh kurang briefing sih. Menurut aku sih kurang briefing. Kalau akunya ya Mbak ya kurang briefing. Terus nanti pas di sana juga kan kamera banyak ya. Jadi kita bingung kan mau ngarah kemana gitu. Atau dialognya apa gitu. Itu benar-benar belum aku persiapkan sih. Dan belum Dialog yang mempersiapkan misalnya kita napas juga. ini itu kita sendiri tuh yang bikin, jadi nggak dibantuin sama scripting dari TV-nya. Mereka cuma ngasih tahu duduk di sini bikin ini, waktunya kira-kira segini. Dan itu kameranya kan ada mungkin sekitar 6 ya, dan itu besar-besar. Dan ditambah satu kameramen yang keliling di depan kita, di depan muka kita. Kayak nge-shootnya dari deket, dan dia tuh bergerak kanan kiri. Ada beberapa kameramen yang stay di depan. Dan yang lebih bikin tegang lagi adalah tidak ada suara sedikit pun. Aku yang lebih Gak ada tegang suara. lagi tuh Mbak Ria. Pas waktu pertama kali aku disuruh opening. Jadi kayak, Iya, apa? hai teman, hai sahabat gitu. Aku nih sekarang bikin tas manik, ini ngejelasin kayak gitu. Sementara aku tuh orangnya yang kalau kerja fokus, diam gitu. Nggak bisa sambil ngomong. Nah, tapi dituntut kayak gitu. Agak Ya, struggle aku di sananya sih. ya memang kita opening sendiri, kita bikin-bikin sendiri sambil ngoceh Mm-mm, sendiri. Scriptingnya semuanya ada di kepala kita, nggak mm-mm. dibantuin sama TV-nya. Tapi ini nggak bermaksud ngomongin juga TV-nya salah ya. Iya, Ini memang enggak, memang bukan. prosedur seperti itu. Dan kita sih happy-happy aja sebenarnya. Cuman kitanya aja Iya. yang kan gitu kan. Ini bener-bener Terus kayak cerita lucu-lucuan kita yang pengalaman ya, pertama ya, Baria ya. atau nanti ada juga teman-teman yang diundang di TV kan nggak begitu kaget. Oh ya bener deh Iya, ternyata iya. kayak gitu. Intinya sih gitu Hmm, aja. Jadi begitu kira-kira kemarin waktu kita syuting sangat-sangat menegangkan tapi super super seru. Saya sih berdoa semoga teman-teman juga bisa merasakan pengalaman itu karena kalau diceritain doang nggak berasa deg-degannya ya Mbak. Dan Iya, syuting harus nyobain. Bismillah. betul. Syuting itu proses syutingnya cuman setengah jam Kurang nggak sampai dari ya. kurang dari 30 menit. Kurang mungkin 15 sampai 20 menit karena kita bikin-bikin aja cuma 5 menit terus ngobrol-ngobrol 5 menit sama Iya. 5 menit mungkin sama persiapan 20 menit. Foto-foto persiapan sekitar 20 menit tapi tegangnya lama banget dan pengalamannya cukup membekas sih kalau di saya ya. Nah, menurut Mbak Tika apa sih pelajaran yang Mbak Tika dapat banget nih dari ngomong sendiri itu, terus ada di depan kamera sendiri dan mungkin bisa di-share buat teman-teman Crafters yang sekarang lagi nonton. Apa ya? Kayak yang kayak gitu kan untuk yang pertama kali juga buat aku ya, Mbak. Dan sebenarnya konten kita bisa jadiin lahan untuk kita training sih sebenarnya, mempersiapkan diri. Kita nggak tahu kan peluang apa yang datang ke kita nanti gitu. Kita cuman bisanya berusaha dan untuk berusaha dan memantaskan diri. Jadi ya menurut aku sih kalau pengen bertumbuh dan berkembang, kita harus memantaskan diri. Jadi kayak bisa latihan ngonten, muncul di depan kamera. Terus juga kalau seandainya diundang TV ya pelajarin dulu keadaannya deh. Maksudnya kenalin dulu diri kita. Maksudnya kita tuh kekurangannya di mana gitu. Antisipasi hal-hal yang mungkin terjadi gitu. Jadi kita benar-benar harus tahu sekitar. Kalau aku kurang ini sih kemarin Mbak, benar-benar karena memang buru-buru ya. Jam 9 dijemput sampai sana aku langsung di make upin, terus ternyata udah giliran aku. Mbak Ajeng itu nungguin gitu. Ya, iya lagi di make up. Pokoknya kayak aku diburu-buru banget gitu kan. Jadi aku nggak tahu situasi dulu gitu. Nah, sebaiknya sih memang kita sebelum melakukan sesuatu ya kita pelajarin dulu situasi dan antisipasi kira-kira apa yang terjadi gitu. Ya, selebihnya sih lakukan yang terbaik aja. Setuju banget. Dan masalah konten saya juga setuju banget karena memang sekarang kan kita jualannya online nih. Kan katanya kalau nggak ngonten nanti nggak eksis gitu kan. Sebetulnya terlepas dari buat ini kalau saya pribadi ya, kadang kita nih ngonten nih. Sebetulnya bukan banget buat jualan sih. Buat kita belajar jadi lebih baik gitu. Oh, jadi lebih berani ngomong di depan kamera, karena untuk bilang halo hari ini kita akan bikin ini itu susahnya minta ampun Banget. apalagi kita gitu. Nah
pertanyaan saya yang terakhir adalah, jadi menurut Mbak Tika, penting nggak sih kita nih sebagai crafter yang, karena crafter itu kan biasanya kerjanya di balik layar ya, sukanya menyendiri, bikin-bikin, senengnya ya udah di pojokan kamar aja sambil entah itu drakoran atau Netflixan atau dengerin lagu atau podcast favoritnya, terus nggak perlu ada kamera gitu. Tapi kan sekarang eranya udah era digital, semuanya serba video. Nah, menurut Mbak Tika, penting nggak sih seorang crafter itu atau business owner-nya itu tampil gitu di depan kamera kayak kita gini nih? Oke. Ini pendapat pribadi aku aja ya, Mbak. Soalnya aku juga baru mulai dan aku tuh bener-bener nih, aku kasih tahu kalau aku tuh orangnya introvert banget dan pemalu. Bener-bener insecure yang kalau foto tuh memang harus diperhatiin. Ih, aku kayaknya ininya ini deh gitu. Maksudnya kayak kok kurusan, kok gendutan, kok ada jerawat gitu-gitu kan. Jadi kayak terlalu memikirkan hal yang kayak gitu. Dan yang apa yang aku pelajarin, aku ngerasa orang-orang tuh kayaknya yang tampil, yang aku kenal misalnya Mbak Ria gitu, Mbak Kiki, Mbak Linda, mereka tuh nggak mikirin itu. Apapun bentuk kita, mau gendut kayak, mau kurus kayak, mau jerawatan apa, orang tuh nggak mikirin itu kan. Orang tuh ngelihat apa yang kita bikin, apa yang kita bicarakan gitu. Insya Allah pasti akan ada orang yang melihat kita bukan dari fisik aja gitu kan. Dan ngomongin penting nggak pentingnya, menurut aku untuk sekarang itu penting. Kenapa? Karena dari sisi pelanggan aja nih, dari customer itu akan meningkatkan kepercayaan si customer kan. Kalau aku pribadi, aku lebih, misalnya ada 2 akun all shop, misalnya aku mau belanja, satunya tuh ada orangnya nih tampil muncul ownernya, aku lebih percaya ini deh daripada orang yang kayaknya cuma gambar-gambar doang, ini bener nggak sih gitu. Jadi kayak akunnya tuh kurang hidup aja gitu. Jadi kalau seandainya kita muncul, jadi kayak ada ngasih nyawa ke akunnya itu, dan kita ngasih feel juga ke si para followers kita, ke customer-customer kita gitu. Dan ditambah lagi ketika kita muncul, itu juga jadi pembeda kita kan daripada yang lain gitu. Crafter kan banyak sekarang yang jualan handmade itu banyak banget. Dan kalau misalnya kita mau menonjolkan diri, kita mau berbeda dari yang lain, kita harus selain brand identity yang sering diomongin Baria, kita juga harus muncul untuk biar kita diingat gitu sama customer kita gitu. Jadi kayak penting banget kita untuk mengenalkan diri. Jadi orang lebih percaya gitu. Kayak misalnya aku nih, aku mau beli tas maniknya bikinannya Mbak Tika gitu. Jadi orang tuh tahu kalau ini karyanya si Mbak Tika lokal IDN gitu. Menurut aku segitu sih Mbak Ria. Ngomong-ngomong kayak gini nih, ini tuh saya tahu ini nggak gampang banget dan nggak semua orang mau dan nggak semua orang bisa untuk tampil begini. Tapi kan kenyataannya kita dituntut untuk banyak tampil. Ya udah, mau nggak mau belajar pelan-pelan, mulai dari yang teman-teman nyaman aja. Atau kalau belum mau mukanya ada di kamera, boleh review produknya aja dulu di kaca, nggak usah pakai muka juga nggak apa-apa. Jangan sedih. Pakai masker juga nggak apa-apa. Pakai masker juga nggak apa-apa. Tapi itu susah. Kalau misalnya nggak dicoba, nggak bakalan bisa. Memang sekarang di Reels Instagram itu kan ada musik ya, kita bisa cover pakai musik, tapi tetap aja sekali 2 kali yang beli tuh mau kenal juga siapa sih yang bikin aksesoris saya, atau siapa sih yang bikin tas saya. Dan kalau udah terbangun trust-nya, insya Allah lebih cepat closing-nya. Amin. Amin. Dan kalau seandainya malu, bisa mulai dari tangan dulu, suara dulu, atau kayak bahunya dulu, setengah badan. Lama-lama nanti terbiasa juga, insya Allah mulai berani. Aku juga belajarnya kayak gitu sih Mbak. Mulai dari yang aku pede dulu gitu. Happy banget, seneng banget bisa ngobrol bareng Mbak Tika. Terima kasih banyak untuk meluangkan waktunya di Jumat malam yang santai-santai karena besok weekend. Jadi ngobrol-ngobrol, tapi
balik lagi, saya nggak bosan-bosan ulang, semoga obrolan kita ini ada manfaatnya. Nggak Iya. harus ditonton yang gede banget, ribuan orang, ratusan orang, duh. Nggak perlu begitu, mungkin nanti, kapan-kapan kita punya kesempatan kayak gitu. 1-2 orang yang merasakan manfaat dari obrolan kita ini aja itu udah happy banget. Ya nggak sih, Mbak Ya, Tika? betul, betul, Ya, betul. semoga kita bisa lebih banyak sharing, karena sharing itu bikin kita semangat bahwa kita nggak sendirian. Bahwa kita ada yang juga hobinya sama, terus juga bisnisnya juga mencari rezeki dari lahan yang sama, dan masing-masing punya bisnis sendiri. Semoga teman-teman terinspirasi atau setidaknya jadi lebih semangat lagi bangun bisnisnya. Eh, itu aja untuk malam ini. Mbak Tika masih ada yang mau disampaikan? Kalau aku ada pesan, maksudnya gini, aku mau nyampein kayak apa yang aku dapatkan dari aku yang diundang di acara TV atau sesuatu yang udah aku jalanin selama aku berkecimpung di online ini. Jadi kayak gini, maksudnya kita kalau jualan online tuh pasti kita nyari uang ya. Selain uang, kita juga mengusahakan peluang. Jadi peluang ini yang kita nggak tahu apa yang akan datang ke kita. Aku juga nggak pernah ngebayangin, Baria juga pasti nggak pernah ngebayangin akan diundang di acara TV kan. Memang hasilnya belum tentu perfect juga. Aku juga nggak ngerasa perfect nanti hasilnya. Tapi yang dapat aku pelajarin adalah kita sebagai manusia tuh cuman bisa berusaha. Jadi sampai Allah memberikan peluang yang baik untuk diri kita, yuk kita pantasin diri kita. Maksudnya kayak stop insecure ngelihat perkembangan orang lain. Daripada kita insecure, lebih baik kita fokus mengembangkan diri kita, terus belajar, terus ngembangin usaha, terus fokus ke tujuan kita. Nanti insya Allah uang sama peluang akan datang seiring berjalannya waktu. Doa aku sih semoga teman-teman crafter semuanya atau teman-teman yang memiliki usaha sukses, berkah usahanya, dan apapun kendalanya itu dimudahkan. Karena memang kalau punya usaha tuh kendala tuh pasti ada masanya stuck, masanya down, masanya kita nggak punya penjualan segala macam. Tapi insya Allah semoga apapun kendalanya teman-teman semua bisa ngelewatinnya. Betul. Karena kita nggak sendirian, kalau orderannya lagi sepi, orang lain juga pernah kok ngerasain orderannya sepi. Kalau lagi rame, yang lain juga pernah kok ngerasain senengnya orderan rame. Jadi kita tuh we share the same thing. Kita berbagi hal yang sama. Jadi kalau nanti ada kesempatan lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih banyak ya Mbak Tika. Sampai ketemu lagi Sama-sama Mbak di Ria. ngobrolnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah semua.